Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Ibu dan teman-teman. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu berjudul Analisis mengenai dampak lingkungan pada pembangunan Mall Jatinangor Town Square, yang akan dibawakan oleh Yuli Handayani, Adila Aprianti, Rizky Ramadan, Utari Aryani, Markus Wiranto, Halina dan Junaidi. Diharapkan teman-teman menyimak dengan betul materi ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Selamat menyaksikan. AMDAL. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Dalam AMDAL terdapat dua jenis batasan tentang dampak, yaitu 1. Dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan. 2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan adalah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut. Landasan hukum pelaksanaan AMDAL. Landasan hukum pelaksanaan AMDAL di Indonesia antara lain menurut Surat MO tahun 2002 sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan AMDAL. 5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 299 Tahun 1996 tentang pedoman teknis kajian aspek sosial dalam penyusunan AMDAL. Tujuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. 1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. 2. Tujuan studi AMDAL adalah mengidentifikasi rencana kegiatan yang diperkirakan menimbulkan dampak penting, mengidentifikasi komponen dan atau parameter lingkungan yang terkena dampak penting, melakukan perakiraan dan evaluasi dampak penting sebagai dasar untuk menilai kelayakan lingkungan. 3. Studi AMDAL diharapkan usaha dan atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup. Kondisi Mall Jatinangor Town Square. Mall Jatinangor Town Square adalah mall atau pusat perbelanjaan yang terletak di Jatinangor, Sumedang yang berada pada kawasan padat dan macet. Hal tersebut disebabkan karena lokasi Mall Jatinangor Town Square berdekatan dengan universitas dan juga pasar tradisional. Pembangunan Mall Jatinangor Town Square ini menyebabkan meningkatnya tingkat kemacetan di lingkungan sekitar. Wilayah Jatinangor dan juga wilayah tersebut akan lebih banyak polusi udaranya karena masyarakat akan berbondong-bondong datang ke Mall Jatinangor Town Square. Sehingga jika hal itu terjadi, pasti banyak kendaraan yang berlalu lalang di daerah tersebut. Akibatnya banyak asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, karena hal itu maka menyebabkan terjadinya polusi udara. Di sekitar Mall Jatinangor Town Square juga mengalami kekurangan drainase resapan air. Sinar matahari juga tidak dapat diserap secara langsung oleh tanah karena adanya paving di mall tersebut. Dan juga akan terjadinya perubahan karakteristik tanah di sekitar lingkungan Mall Jatinangor Town Square. Peranan AMDAL dalam pembangunan mall. Yang pertama, AMDAL berperan penting dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan tersebut untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dalam pembangunan sebuah mall. Yang kedua, peranan AMDAL dalam mendirikan pembangunan mall tersebut adalah untuk mengkaji mengenai analisis dampak besar yang akan terjadi pada lingkungannya dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Pembangunan mal yang layak AMDAL. Pembangunan mal yang layak AMDAL harus memperhatikan syarat-syarat dalam mendirikan sebuah bangunan yang tercantum dalam Pasal 12 Bagian Kedua Nomor 20 Tahun 2009
tentang penataan pasar modern. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi dampak negatif dari pembangunan mal nantinya. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana detail tata ruang kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya. Yang kedua, penyelenggaraan dan pendirian pasar modern wajib memenuhi ketentuan. Yang ketiga, pergolakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. Yang keempat, hipermarket dan pusat pembelanjaan A hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor. B tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota atau perkotaan. Yang kelima, supermarket dan department store A tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan. B tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota atau perkotaan. 6. Minimarket A dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota atau perkotaan. B. Jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan perumahan di dalam kota atau perkotaan maksimal hanya ada 2 minimarket dalam jarak 2 km. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuli mengenai dampak positif dan dampak negatif dari pembangunan mal. Dampak positif pembangunan mal. Adapun dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan Mall Jatinangor Town Square adalah 1. Menambah lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. 2. Menambah pendapatan keuangan daerah. 3. Menjadikan kota Jatinangor lebih maju dan modern. Dan 4. Mempercantik tata letak kota Jatinangor, serta dampak positif lainnya. Dampak negatif pembangunan mal. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan Mall Jatinangor Town Square adalah 1. Meningkatkan tingkat kemacetan di lingkungan sekitar wilayah Jatinangor. Berdasarkan letaknya, Mall Jatinangor Town Square berada di kawasan yang padat dan macet. Hal tersebut disebabkan karena mall tersebut berdekatan dengan universitas dan pasar tradisional. 2. Menghambat gerakan angin, sehingga sirkulasi angin tidak stabil dan selalu bergerak ke atas membawa partikel-partikel polutan ke udara. Ketiga, berkurangnya drainase resapan air di sekitar lingkungan mal. Dan yang keempat, timbulnya efek rumah kaca yang dapat terjadi apabila polusi udara yang terjadi berlebihan yang ditimbulkan oleh asap kendaraan bermotor sehingga menyebabkan udara panas. Solusi pembangunan mal tanpa adanya proses layak AMDAL. Solusi yang dapat diberikan adalah pemerintah harus lebih tegas dalam menyikapi pembangunan mal yang berpotensi memacetkan lalu lintas. Selain itu, dari pihak mal, contoh dari kasus ini Jatinangor Town Square, juga harus mengambil tindakan guna mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan mal tersebut. Tindakan yang harus dilakukan misalnya membenahi jalur pintu masuk atau keluarnya kendaraan. Begitu juga dengan pengelolaan parkir, sistem penyeberangan yang tidak menggunakan arus lalu lintas di tempat tersebut. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan bahwa pembangunan Mall Jatinangor Town Square masih belum memperhatikan AMDAL dan aturan hukum mengenai lingkungan hidup sepenuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan Mall Jatinangor Town Square, seperti meningkatnya tingkat kemacetan di lingkungan sekitar wilayah Jatinangor, menghambat gerakan angin sehingga sirkulasi angin tidak stabil dan selalu bergerak ke atas membawa partikel-partikel polutan ke udara. Berkurangnya drainase resapan air di sekitar lingkungan mal dan menimbulkan efek rumah kaca. Solusinya, pembangunan mal selanjutnya lebih memperhatikan AMDAL dan syarat-syarat dalam mendirikan sebuah bangunan guna mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pembangunan tersebut.
Sekian dan terima kasih. Jika ada yang masih belum paham atau kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih.